Hai, untuk pertemuan kita hari ini tentang pengantar akuntansi biaya dan klasifikasi biaya. Nah, akuntansi oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Rubiat Naharja. Ini profil saya. Untuk saat ini saya aktif di eh, kampus Pamitran Karawang, kemudian Politeknik LP3I Cikarang dan LP3I College Karawang ya. Nah, kemudian ini adalah penjelasan dulu dari silabus kita karena untuk mata kuliah akuntansi biaya kita hanya 2 SKS. Jadi ada 8 pertemuan yang akan kita lakukan. Nanti diharapkan jika mungkin pandemi sudah selesai dapat kita bertatap muka melalui pertemuan di kampus. Nah, untuk 8 pertemuan seperti biasa kita 2 sesi 2 kali 90 menit ya. Hanya untuk online nanti saya menyampaikan materi, kemudian nanti mungkin akan saya post tugas di forum Google Classroom. Saya akan menyampaikan materi 2 kali dalam 1 hari, yaitu sesi pagi dan sesi malam. Jadi jika Anda terlambat mengikuti dapat mengikuti di sesi malam, atau jika sesi malam sudah saya record, sudah saya rekam, maka nanti saya akan share link YouTube-nya sehingga Anda dapat mengikuti penjelasan yang sudah saya lakukan di kelas pagi. Untuk metodenya akan ada 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS, yaitu pertemuan 4 setelah pertemuan 4 dan UAS setelah pertemuan 7. Dan tugas itu pasti akan ada di setiap pertemuan karena akuntansi biaya cukup padat ya. Sementara waktu yang diberikan sangat singkat ya, hanya ya sekitar 8 pertemuan saja. Maka tugasnya mungkin nanti akan cukup lumayan ya, agak banyak karena kita pembahasannya memang harus cepat. Jadi satu materi untuk satu pertemuan. Untuk buku pegangan yang akan kita gunakan, ini mungkin nanti kalau sudah kembali tatap muka dapat kalian ambil di perpustakaan ya. Ini yang pertama dari akuntansi biaya, uh, pengarangnya Bastian Bustami dan Nurlela, dari penerbit Mitra Wacana Media. Kemudian juga ada kumpulan soal dan penyelesaian akuntansi biaya dari Bastian Bustami dan Nurlela. Oke, berikutnya kriteria penilaian yang akan dilakukan yaitu pertama kehadiran. Kehadiran akan dinilai sebanyak 10%. Kemudian kuis sebesar 15%. Ya, tugas 25%, mid test 25% dan UASnya 25%. Ini adalah penilaian-penilaian yang saya lakukan. Kuis terkadang saya mengambil juga dari nilai tugas ya. Jadi tugas itu diharapkan bisa Anda kerjakan dengan komplit, dengan penuh, sekalipun saya tidak menilai di awal ya, tetapi nanti di akhir saya memberikan penilaian kuis dan tugas itu dari forum-forum di Google Class yang sudah saya posting. Oke, baik. eh ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk akuntansi biaya. Sebelumnya, suara saya dapat jelas terdengar? Oke, baik ya. Ya, terima kasih responnya. Oke, baik, terima kasih responnya. Jadi saya bisa lanjutkan ya. Untuk tujuan pembelajaran kita, mata kuliah akuntansi biaya ini, tujuan utamanya adalah untuk kita bisa menerapkan peran dan fungsi akuntansi biaya dalam semua unit usaha ya, khususnya perusahaan manufaktur. Nah, mengapa kita lebih berfokus di manufaktur? Karena manufaktur ini secara cost-nya, secara biayanya
harus membutuhkan pengaturan yang lebih kompleks. Mengapa demikian? Karena biaya di dalam suatu perusahaan ini terkait juga dengan laporan keuangan dan juga nanti ketika kalian belajar tentang manajemen keuangan terkait mengenai rasio keuangan. Jadi akan mempengaruhi rasio profitabilitas, rasio likuiditasnya, rasio leverage-nya itu semua akan mempengaruhi. Nah, pada utamanya akuntansi biaya ini memang bukanlah termasuk ke dalam akuntansi keuangan, tetapi dia memberikan support atau data yang sangat dibutuhkan dalam mendukung laporan keuangan. Karena kenapa? Di dalam laporan keuangan kita kalau khususnya di manufacturing, kita membutuhkan data yaitu HPP untuk menghitung laba rugi dari sebuah laporan keuangan perusahaan. Nah, HPP itulah yang nanti akan kita pelajari di akuntansi biaya ini. Ya, jadi utamanya dia berkaitan dari mulai pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi bahkan sampai barang jadi. Ya, nah itu tujuan kita. Akan ada banyak jenis-jenis biaya yang nanti kita akan pelajari. Yang pasti akan mensupport eh, akuntansi itu untuk membuat laporan keuangan. Oke, baik, saya lanjutkan. Ini tujuan akhirnya yaitu mahasiswa dapat memahami konsep akuntansi biaya, melakukan perhitungan khususnya dalam job order cost. Ya, ini metode pesanan. Jadi berapa besar biaya yang harus kita keluarkan? Karena biaya pasti akan mempengaruhi harga sebuah produk. Nah, mahasiswa dapat melakukan pencatatan dan pelaporan harga pokok produksi dengan metode proses, kemudian melakukan proses perhitungan produk sampingan, karena banyak sekali komponen biaya yang selain dari yang bahan utama, ya, bahan baku utama. Nanti kita lihat di penjelasan berikutnya.